Halo Sobat IPB, pernahkah kalian membeli makanan dari pedagang? Lalu melihat makanan tersebut dibungkus dengan kertas bekas, seperti koran, majalah, atau dokumen yang sudah tidak terpakai. Praktik ini memang masih sering ditemui di sekitar kita. Alasannya sederhana, kertas bekas dianggap murah, mudah diperoleh, dan praktis. Namun, tahukah Sobat IPB bahwa kebiasaan ini ternyata menyimpan risiko besar bagi kesehatan kita? Kertas bekas bukanlah bahan yang aman untuk bersentuhan langsung dengan makanan. Di balik permukaannya terdapat potensi bahaya yang tidak terlihat oleh mata. Mulai dari cemaran mikrobiologis yang bisa menempel, hingga zat kimia berbahaya yang berasal dari tinta cetak. Jika tinta ini ikut larut dan terserap ke dalam makanan, maka tanpa sadar kita turut mengkonsumsinya. Dalam jangka panjang, paparan zat tersebut dapat mengganggu kesehatan tubuh. Resiko penggunaan kertas bekas untuk pembungkus makanan salah satunya adalah soal tinta, begitu ya. Tetapi sebenarnya itu bukan satu-satunya, karena bahaya lain yang bisa timbul dari penggunaan kertas bekas untuk pembungkus makanan adalah bahaya mikrobiologis. Karena kita tahu kertas bekas itu mungkin sudah dipegang sekian banyak orang, sudah terekspos dengan lingkungan yang tidak bersih, tidak saniter, begitu ya, sehingga mikroba sudah bisa ada di situ. Jadi kemungkinan kertas bekas itu sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme yang kemudian kalau itu kontak dengan makanan, kemudian tumbuh di dalam makanan, bisa kemudian menghasilkan racun dan bahkan juga mungkin bisa menyebabkan sakit pada orang yang mengkonsumsi pangan yang dibungkus dengan menggunakan kertas bekas tersebut. Mungkin dari resiko pergerakan atau migrasi tintanya bisa lebih minimal, begitu ya. Walaupun saya tidak mengatakan tidak terjadi, karena dia tidak kontak langsung dengan sisi yang ada tintanya, mungkin butuh waktu lebih lama bagi tinta untuk bisa bermigrasi ke makanan, karena dia harus menembus kertasnya, gitu ya. Tetapi kalau isunya adalah soal cemaran mikrobiologis kan tidak harus ada di bagian yang ada tintanya, dia juga bisa ada di bagian yang tidak ada tintanya. Jadi menurut saya risiko itu tetap ada. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai solusi? Ada banyak pilihan bahan pembungkus makanan yang jauh lebih aman. Misalnya plastik food grade, wadah seperti kaleng atau kertas khusus makanan. Hingga daun alami seperti daun pisang atau daun jati yang ramah lingkungan. Selain menjaga kesehatan, pilihan-pilihan ini juga bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat penggunaan kertas bekas yang tidak tepat. Kalau kita menggunakan daun, memang salah satu kelemahan yang sering kita hadapi, satu tentang suplainya yang kita belum tentu punya, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang masih banyak tanaman, daun relatif ada lah. Salah satu kelemahan daun itu biasanya dia terlalu kaku kan ya, sehingga kalau langsung dipakai seringkali sobek, patah gitu ya. Maka itu adalah cara-cara yang membuatnya bisa menjadi lebih mudah digunakan. Salah satunya dilayukan. Tetapi yang juga penting diperhatikan tadi, kita juga harus memastikan bahwa daun itu juga tidak banyak mengandung mikroba. Sobat IPB, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran diri. Ketika membeli makanan, cobalah lebih selektif dalam memilih jenis bungkus yang digunakan. Jika memungkinkan, bahkan kita bisa membawa wadah sendiri dari rumah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan sekaligus lingkungan. Jadi, mari bersama-sama kita wujudkan gaya hidup yang lebih sehat dan peduli lingkungan. Dimulai dari hal kecil, memilih bungkus makanan yang tepat. Tetap sehat, tetap cerdas, dan terus jadi Sobat IPB yang peduli.